Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menerangkan tentang keutamaan ilmu. Qala alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan yang mana dia mencari dari jalan tersebut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju al-jannah. Barang siapa yang melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan jalannya menuju al-jannah. Jadi satu fadilah, satu keutamaan dari keutamaan mencari ilmu. Sudah pernah kita sebutkan, baik itu jalan yang sifatnya bisa kita lihat, sifatnya fisik, kita benar-benar melewati suatu jalan menuju masjid, suatu jalan menuju majelis ta'lim. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Maka insya Allah kita harapkan Allah Azza wa Jalla mudahkan jalan kita menuju al-jannah. Ataupun jalan yang tidak tampak berbentuk jalan, seperti kita duduk di rumah membuka Al-Quran, membaca ayat-ayatnya, membaca tafsirnya, dan berusaha memahaminya. Ini juga meniti jalan menuju ilmu. Ini juga kita harapkan Allah Azza wa Jalla memberikan jalan atau memudahkan jalan kita menuju al-jannah. Begitu pula cara-cara yang lain yang bermacam-macam, seperti mendengarkan kajian dari media-media yang ada. Itu juga termasuk meniti suatu jalan untuk mendapatkan ilmu. Nah, ini keutamanya. Jadi jangan sampai ketika kita mencari atau ingin menambah ilmu agama kita dengan berbagai cara yang ada, jangan sampai kita lupa niat tersebut. Saya insya Allah berangkat dari rumah ini menuju masjid untuk ta'lim. Ini tujuannya agar Allah Azza wa Jalla memudahkan jalan saya menuju al-jannah. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Fadilah yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang mencari ilmu. Mereka meletakkan sayap-sayap mereka di atas tanah. Untuk menghormati atau memuliakan para pencari ilmu agama. Ridwan bima yatlub, kenapa? Karena suka dengan apa yang sedang dicarinya. Nah, subhanallah, sampai-sampai para malaikat pun menundukkan diri untuk memuliakan orang yang mencari ilmu agama. Kenapa? Karena dengan seorang mencari ilmu agama, semakin dekatlah dia dengan Allah Azza wa Jalla. Para malaikat pun semakin suka. Nah, karena para malaikat adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hamba-hamba, makhluk-makhluk yang tidak pernah melanggar, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan melakukan segala yang Allah Azza wa Jalla perintahkan atas mereka. Nah, jadi sampai-sampai demikian para malaikat, karena saking sukanya dengan ilmu, mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk memuliakan para pencari ilmu.
wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitan fil ma. Dan sesungguhnya seorang yang punya ilmu, ini fadilah yang ketiga, seorang yang punya ilmu, yang mana lebih khusus orang yang punya ilmu dan membagikan ilmunya pada orang lain, punya ilmu dan memberikan ilmunya kepada orang lain. Apa fadilahnya? La yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Sungguh makhluk-makhluk yang ada di langit maupun di bumi meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla untuk dia. Nah, seluruh makhluk-makhluk yang ada memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa yang ada pada dirinya, baik dari malaikatnya ataupun dari makhluk-makhluk yang lain. Hatta al-hitan fil ma, kata Rasulullah SAW, sampai pun ikan-ikan yang berada di lautan, mereka memintakan ampunan untuk orang yang berilmu dan memberikan ilmunya tersebut kepada orang lain. Subhanallah. Nah, jadi salah satu kunci kalau kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya carilah ilmu. Banyak-banyaklah kita memahami ilmu agama ini agar bermanfaat untuk diri kita, kemudian bermanfaat untuk orang lain, sehingga makhluk-makhluk yang ada di langit maupun di bumi memintakan ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ini fadilah yang tentu sangat besar. Wa fadlul alimi 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keunggulan seorang yang berilmu, fadlul alim, keutamaan seorang yang punya ilmu, alal abid, dibandingkan seorang yang ahli ibadah. Ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah. Orang yang banyak ilmu yang pertama, dan tentu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia amalkan. Dan yang kedua, al-abid, orang yang banyak beribadah. Ternyata masih lebih unggul orang yang banyak ilmunya, yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Seperti apa? Kafa'ul qamar lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Keutamaannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti keutamaan bulan di malam purnama. Keutamaan bulan di malam purnama, sangat bercahaya, cahayanya sangat terang dibandingkan ala sa'iril kawakib, bintang-bintang yang lain. Ini fadilahnya. Jadi sinarnya lebih memberikan manfaat yang lebih besar daripada bintang-bintang yang lain. Nah, ini juga fadilah ulama. Nah, fadilah orang yang punya ilmu. Manfaat yang dirasakan tidak hanya untuk pribadinya saja, tapi juga bermanfaat bagi orang lain karena dia punya ilmu. Nah, karena dia memiliki ilmu, orang lain tidak tahu, bertanya kepadanya, dia pun menjawab dengan landasan ilmunya. Akhirnya bermanfaatlah untuk orang lain, tersinari orang lain oleh ilmu yang dia miliki. Seperti apa? Seperti cahaya bulan di malam purnama. Orang yang ahli ibadah juga bercahaya, dia melakukan salat, dia melakukan puasa, dia melakukan haji ke Baitullah, juga bercahaya, dan itu akan menjadi cahaya baginya nanti di akhirat, insyaallah, jika dia ikhlas melakukannya. Akan tetapi ibadah yang dia lakukan itu muktasir, hanya bermanfaat bagi dirinya saja. Salat untuk siapa? Ya, salat untuk saya sendiri. Apakah orang lain mendapatkan manfaatnya?
Tidak. Nah ini al-abid, ahli ibadah. Maka fadilah seorang yang punya ilmu, al-alim, seorang ulama, ini lebih tinggi daripada sekedar orang yang banyak beribadah. Wa innal ulama warasatul anbiya. Fadilah berikutnya, para ulama, orang-orang yang punya ilmu, merupakan para pewaris Nabi. Nah, orang-orang yang punya ilmu, para ulama, merupakan pewarisnya para Nabi. Artinya, orang yang paling mulia dari kalangan umat ini setelah para Nabi. Siapa? Para ulama. Karena setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, sudah tidak ada lagi yang namanya Nabi. Sudah tidak ada lagi namanya Rasul. Sudah khatamun nabiyyin. Lantas derajat yang seperti apa lagi yang tinggi? Nabi sudah tidak ada, Rasul sudah tidak ada. Maka derajat yang paling tinggi setelah Nabi dan Rasul adalah pewaris mereka. Siapa pewaris mereka? Adalah orang-orang yang berilmu, para ulama, karena mereka mewarisi ilmu-ilmu para nabi dan para rasul. Nah, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilm. Dan para nabi itu tidaklah mewariskan dinar, uang emas, wala dirham, ataupun uang perak. Bukan itu yang mereka tinggalkan bagi orang-orang sepeninggalnya. Wa innama warrasul ilm, hanyalah mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mau mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Warisan para nabi, bukan warisan orang biasa. Nah, warisan para nabi, warisan para rasul, warisan yang sangat mahal. Dan subhanallah, sangat mudah kalau kita mau mencarinya. Nah, sangat mudah, namun sangat mahal. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mau mengambil warisan tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Maka setiap dari kita harus punya azam, harus punya semangat, harus punya tekad, saya harus mengambil bagian dari warisan para nabi dan para rasul ini. Nah, yang mampu mencarinya dengan kadar yang sedikit, maka carilah. Yang mampu mencarinya dengan kadar yang lebih banyak, maka carilah. Yang mampu mendapatkan dengan kadar yang banyak, maka hendaknya dia bersemangat dalam mencarinya. Nah, inilah warisan yang akan bermanfaat bagi kita nanti di dunia maupun di akhirat. Nah, qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala, Ibnu Rajab menerangkan, yakni annahum warithu ma jaa bihi al-anbiya'u min al-ilmi. Maksudnya, mereka mewarisi apa yang dibawa oleh para nabi berupa ilmu. Fahum khalaful anbiya fi umamihim bid-da'wati ila Allah wa ila ta'atihi. Sehingga orang-orang yang punya ilmu agama tersebut, mereka seakan-akan menjadi pengganti para nabi. Mereka seakan-akan menjadi pengganti para nabi pada umatnya, yang melanjutkan dakwah ilallah wa ila ta'atihi, dakwah kepada Allah dan dakwah kepada ketaatan kepada Allah, wan nahyi an ma'asillah wa zawdi an dinillah, dan melanjutkan dakwah melarang dari kemungkaran-kemungkaran yang ada pada umat ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ada yang namanya Rasul,
dan ada yang namanya nabi. Ada yang namanya rasul dan ada yang namanya nabi. Apakah itu rasul dan apakah itu nabi? Kedua-duanya adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Perbedaannya, kalau rasul itu diutus untuk menghadapi kaum yang menentang. Kalau rasul itu diutus untuk menghadapi kaum yang menentangnya, orang-orang kafir. Contohnya siapa rasul? Nabi Nuh alaihi salam diutus untuk menghadapi kaumnya, ini rasul. Contoh lain, Nabi Musa alaihi salam diutus untuk menghadapi Firaun. Contoh lain, Nabi Isa alaihi salam diutus menghadapi orang-orang Yahudi. Contoh lain, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus untuk menghadapi musyrikin di zamannya. Jadi namanya rasul. Nah, sedangkan Nabi tidak diutus kepada kaum yang menentangnya. Akan tetapi diperintahkan untuk melanjutkan dakwah para rasul, untuk memelihara ajaran para rasul, itu para nabi. Difahami di sini? Semuanya mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalau rasul itu diutus kepada orang-orang kafir untuk mendakwahi mereka, sedangkan para nabi tidak. Para nabi diberikan tugas untuk memelihara dakwah tauhid, dakwahnya para rasul. Nah, dan ini terjadi dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditutup dengan itu. Pertanyaannya, lantas setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melanjutkan, siapa yang memelihara dakwah Nabi Muhammad alaihi wasallam? Siapa yang memelihara dakwahnya para rasul alaihi wasallam? Para nabi seperti itu ada. Jawabannya para ulama rahimahumullah taala wa hafizahum. Siapa lagi kalau bukan para ulama? Nah, mereka lah yang memiliki tugas untuk menjaga dakwah para rasul, dakwah para nabi alaihi wassalam. Jadi tugasnya sangat mulia. Nah, tugasnya sangat mulia. Seakan-akan seperti para nabi yang menjaga dakwahnya para rasul, sehingga sangat tepat kata Rasulullah alaihi wasallam, wa innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, pewaris ilmunya dan juga pewaris tugas-tugas mereka. Wa li'idhami amri al-ilmi wa ahammiyatihi ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah fi hayatil fardi wal mujtama', dan karena besarnya urusan ilmu ini dan pentingnya ilmu tersebut dari sisi dunia maupun dari sisi akhirat. Sangat penting ilmu agama. Nah, baik dari sisi dunia maupun dari sisi akhirat. Kalau kita tidak punya ilmu agama, kita akan sembarangan dalam mencari hal-hal yang terkait dengan dunia kita. Kita akan sembarangan di dalam makan, kita akan sembarangan di dalam minum, kita tidak akan memikirkan halal dan haram di dalam mencari pekerjaan. Kalau sudah kita tidak memikirkan halal dan haram di dalam mencari rezeki, maka rezeki yang kita dapatkan tidak berkah. Kalau sudah harta yang kita dapatkan tidak berkah, maka akan cepat habis. Nah, kalau sudah cepat habis, maka akan semakin rapuh diri kita. Nah, akhirnya bisa mengantarkan kita kepada tindakan-tindakan yang zalim. Karena sudah tidak sabar, karena sudah tidak pandang halal haram, maka melanggar hak orang lain dengan mencuri,
atau dengan merampok, atau dengan hal-hal yang lain. Karena tidak ada bekal ilmu agama. Nah, begitu pula hal yang terkait dengan ukhrawiyah, perkara akhirat yang ada nanti setelah kita meninggal. Ilmu agama adalah bekal kita yang paling utama. Kata Rasulullah SAW sebagaimana sudah kita ketahui, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas." Kalau sudah anak Adam itu meninggal, maka seluruh amalnya putus kecuali 3. Salah satunya wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang terus dimanfaatkan. Itu yang akan terus mengalir. Nah, fi hayatil fardi wal mujtama', karena pentingnya ilmu dari atau di dalam kehidupan secara pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyinu fadlahu wa 'idhama manzilatihi. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang fadilahnya, menjelaskan tentang keutamaannya. Kata beliau, "Innallaha wa malaikatahu hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, sampai pun semut yang berada di sarangnya, dan sampai pun ikan yang berada di lautan, mereka semua bersolawat atas muallimin nas al-khair, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Mereka semua bersolawat kepada para ulama yang mengajari orang-orang ilmu agama. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersolawat untuk orang tersebut. Artinya apa? Salawat Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya, artinya Allah Subhanahu wa taala memuji namanya di hadapan para malaikat. Nah, ini makna salawat Allah untuk hambanya. Seperti ketika kita berdoa di dalam bacaan tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ya Allah, pujilah Nabi saya Nabi Muhammad. Berikanlah pujian-pujian kepadanya. Nah, begitu pula ketika Allah Azza wa Jalla memberikan salawat kepada seorang atau kepada orang yang berilmu. Nah, artinya Allah Azza wa Jalla menyebut dan memuji namanya di hadapan para malaikat. Nah, subhanallah, keutamaan yang sangat mulia. Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan nama kita, bukan manusia. Nah, ketika nama kita disebutkan oleh seorang yang punya kedudukan yang tinggi saja sudah sangat bangga kita. Nah, di hadapan, di khayala yang ramai, di depan semua orang, nama kita disebut, itu sudah sangat bangga. Apalagi nama kita disebut oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Subhanallah. Nah, ini cita-cita yang sangat besar. Maka banyak-banyaklah mencari ilmu sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan salawat untuk kita. Begitu pula para malaikat bersalawat kepada para ulama. Artinya apa? Artinya memintakan salawat kepada Allah Azza wa Jalla, mendoakan. Artinya mendoakan. Para malaikat mengatakan, Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, berikanlah salawat kepada orang tersebut. Nah, ini salawat makhluk untuk makhluk. Begitu pula salawatnya hewan-hewan yang ada. Artinya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah salawat kepada orang yang berilmu tersebut. Nah, jadi fadilah yang sangat besar. Yang tadi sudah. Yang pertama, para makhluk yang ada di langit maupun di bumi memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Ini fadilah lain
Selain memintakan ampun, mereka juga memintakan kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan salawat kepadanya. Fadilah di atas fadilah. Wa yubayyin lana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam anna al-alim alladhi yanshuru ilmahu wa yu'allimuhu an-nas lahu mithlu ajri man 'amila bihadha al-ilm min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Fadilah yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa seorang yang punya ilmu lalu menyebarkan ilmunya, mengajarkannya kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengamalkannya. Dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengamalkannya, mengamalkan ilmu yang dia sebarkan tersebut. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'an, tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang tersebut. Kita walhamdulillah sedikit-sedikitlah sudah paham tentang cara sholat seperti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu rukun-rukunnya, kita tahu kewajiban-kewajibannya, kita tahu sunnah-sunnahnya. Nah, kemudian kita pun ajarkan kepada orang lain, baik itu saudara kita atau ke anak-anak kita ataupun keluarga kita. Orang lain itu pun akhirnya mengamalkan apa yang kita sebutkan. Nah, dia yang tadinya sholatnya tidak baik, sholatnya menjadi baik setelah kita bagikan sedikit ilmu yang kita miliki. Maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari sholat yang dia lakukan setiap hari, tanpa mengurangi pahala sholat yang dia lakukan sedikit pun. Jadi dianya tidak rugi, kitanya dapat untung. Nah, subhanallah, ini ilmu demikian mulianya sampai-sampai mengantarkan pada pahala yang sangat besar. Kita walhamdulillah sudah sedikit-sedikit sudah lancar membaca Al-Quran. Kita ajarkan pada anak-anak kita, kita ajarkan pada anak-anak orang lain juga, atau pada teman-teman kita yang sedang belajar membaca Al-Quran. Dia pun dengan apa yang kita ajarkan menjadi mahir membaca Al-Quran. Maka setiap ayat yang dia baca, dikarenakan ilmu yang kita berikan kepadanya, kita bagikan padanya, kita juga mendapatkan pahalanya. Subhanallah. Nah, oleh karenanya para ulama rahimahumullah ta'ala sampai-sampai mengatakan, dahului para guru-guru ngaji dalam mengajari anak-anak kalian. Artinya jangan sampai guru-guru ngaji yang ada itu mendahului kalian mengajari bacaan Quran anak-anak kalian. Kalian tidak mengajari anak-anak kalian. Yang mengajari siapa? Guru ngaji di masjid. Akhirnya pahalanya buat siapa? Pahala bacaan Qurannya ya buat guru ngaji, karena yang mengajari bukan kita. Nah, kata para ulama, dahului mereka, ajari dia membaca Al-Fatihah, sehingga setiap dia membaca Al-Fatihah kamu akan mendapatkan pahala dari bacaan tersebut. Nah, ini fadilah dari ilmu. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengajak kepada suatu kebaikan, disebutkan di sini suatu kebaikan, maksudnya sekecil apapun, tidak harus banyak, tidak harus besar, sekecil apapun.
kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, yang tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala mereka yang mengikutinya. Nah, subhanallah, pahala yang sangat besar. Nah, maka banyak-banyaklah kita mencari ilmu. Tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu. Nah, setelah kita mengetahuinya, kita amalkan untuk diri kita sendiri. Karena itu tujuan utama dari mencari ilmu, mengamalkannya, memperbaiki diri kita. Setelah kita memperbaiki diri kita, maka bagikanlah kebaikan tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-'Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Nah, sungguh manusia berada di dalam kerugian. Setiap hari waktunya berkurang, setiap hari usianya berkurang, namun belum tentu amalannya bertambah. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa ta'ala mengecualikan kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan memberikan wasiat untuk mengikuti atau untuk bersabar, untuk mengikuti kebenaran dan memberikan wasiat untuk bersabar. Nah, di dalam ayat ini terdapat sifat sempurna seorang muslim. Ada 3 sifat sempurna seorang muslim. Yang pertama, seorang muslim yang sempurna adalah dia yang beriman. Seorang tidak bisa beriman kecuali harus berilmu. Karena iman artinya yakin. Yakin dengan Allah Azza wa Jalla, yakin dengan malaikat ila akhirih. Harus berilmu. Yang kedua, al-amal, beramal saleh. Ini sifat sempurna yang kedua. Dan yang ketiga, al-wasiyah, memberikan nasihat, memberikan ilmu kepada orang lain, sehingga dia menyempurnakan dirinya sendiri dan menyempurnakan orang lain. Nah, inilah sifat seorang muslim, sifat seorang yang tidak merugi insyaallah ta'ala. Qala Sufyan ibn Uyainah, terakhir Sufyan ibn Uyainah rahimahullah mengatakan, atadruna ma mithlul ilm, apakah kalian mengetahui ma mathalul ilmi, perumpamaan ilmu itu? Ilmu itu perumpama apa? Seperti apa? Beliau mengatakan, mithlu daril kufri wa daril Islam. Ilmu itu seperti negeri Islam dan negeri kufur, negeri Islam dan negeri kafir. Fa'in taraka ahlul Islam al-jihad wa ja'a ahlul kufri fa'akhadhu al-Islam. Yaitu, jika ahlul Islam, orang-orang yang hidup di negeri Islam, para jihad, mereka meninggalkan jihad, berjuang fi sabilillah, apa yang terjadi? Ja'a ahlul kufri, orang-orang kafir pun akan menyerang. Fa'akhadul Islam, dan mereka pun akan mencabut Islam dari negeri tersebut. Wa in taraka an-nasu al-ilma sara an-nasu juhalan. Begitu pula jika orang-orang sudah meninggalkan ilmu, maka orang-orang pun akan menjadi jahil, akan menjadi bodoh, tidak mengenal agama. Apa yang terjadi? Mereka akan mudah untuk diserang oleh syayatin, setan-setan yang ada. Nah, maka ilmu yang kita pelajari, ilmu agama yang kita pelajari di masjid-masjid maupun di majelis-majelis ilmu yang ada, tidak hanya
bermanfaat untuk diri kita sendiri. Tidak hanya bermanfaat untuk keluarga kita sendiri, tapi juga sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada, untuk negeri tempat tinggal kita. Nah, karena hanya dengan ilmu kita bisa memperbaiki masyarakat orang-orang yang hidup di negeri ini. Kata para ulama rahimahumullah ta'ala, ada dua kunci kalau kita ingin memperbaiki seluruh negeri kita. Ada dua kunci kalau kita ingin menjayakan Islam di negeri kita. Yang pertama at-tasfiyah, yang kedua at-tarbiyah. At-tasfiyah wa at-tarbiyah. Apa at-tasfiyah? At-tasfiyah adalah membersihkan akhlak-akhlak yang buruk, membersihkan ajaran-ajaran yang sesat, membersihkan muamalah-muamalah yang haram. Yang kedua at-tarbiyah, memberikan bimbingan kepada akhlak-akhlak yang baik, akidah-akidah yang sahih, dan muamalah-muamalah yang halal, yang baik, yang thayyib. Nah, inilah yang bisa memperbaiki kehidupan kita insyaallah dalam berbangsa dan bernegara. Wallahu taala a'la wa a'lam.